Pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta selama masa PSBB transisi menjadi sorotan Presiden Jokowi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperingatkan warganya bahwa PSBB bisa saja kembali diperketat dan semua akan kembali beraktivitas di rumah seperti awal pandemi. Lantas bagaimanakah warga Jakarta menghadapi kondisi ini? Berikut Rakyat Bicara, PSBB DKI terancam diperketat. Jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Tingginya lonjakan angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta hingga 10,5% inilah yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperingatkan warganya jika terus memburuk, maka PSBB akan kembali diperketat dan semua akan kembali diam di rumah. Karena banyak yang nggak pakai masker sih kalau menurut saya. Makin meningkatnya karena itu. Di jalan-jalan banyak yang nggak pakai masker, yang ditangkap malah yang di mobil pakai masker. Di mobil nggak pakai masker ditangkap, yang di jalan-jalan tapi enggak. Misalkan nanti angkanya tinggi, PSBB lagi, harus di rumah. Mbak seperti apa nih tanggapannya? Agak sulit sih saya, karena saya kerjanya di Tanah Abang. Kalau PSBB lagi sih sebenarnya memberatkan. Apalagi pedagang-pedagang Tanah Abang sebenarnya kasihan, udah ditutup gedungnya 2 bulan tuh, pemasukan mereka nggak ada gitu. Kalau sampai harus ditutup lagi, bakalan sedih sih gitu. Tapi ya kalau misalnya memang makin tinggi, mau gimana lagi? Emang bahaya kan. Nah, kalau ngelihat di sekitar kita ada yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Nah, Mbak seperti apa tuh, Mbak? Kesel sih, kesel banget. Tolong deh, himbauan pemerintah tuh diikutin. Karena bukan, misalnya mungkin kita sehat, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya kita terpapar atau enggak. Karena OTG itu banyak kan. Ya tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker. Jangan sembarangan. Mengerikan ya, soalnya emang saya kan mahasiswa ya. Terus dari pas pelonggaran PSBB kemarin itu perkuliahan itu emang udah dibuka sistemnya. Cuman gara-gara kenaikan angkanya juga lumayan besar. Jadi para dosen kita itu agak sedikit takut untuk mengumpulkan mahasiswa. Jadi itu sendiri sih yang buat agak sedikit terganggu. Oke. Nah, kan dengan angka kenaikan ini nantinya kalau ada kebijakan lagi dari pemerintah untuk kita di rumah kembali beraktivitasnya, Mbak seperti apa menurut Mbak ini? Agak berat sih sebenarnya. Soalnya kan aktivitas kita kan emang 80% emang di luar kan. Apalagi sama pekerja-pekerja yang ada di lapangan yang benar-benar harus turun di lapangan. Tapi ya kalau melihat kondisi seperti saat ini mau nggak mau ya emang harus diterapkan seperti itu lagi. Karena melihat pelonggaran PSBB bukannya malah berkurang tapi malah bertambah. Tapi balik juga ke masyarakatnya yang kurang terlalu menyepelekan tentang permasalahan ini. Jadi kalau menurut saya sih, ayolah kita sama-sama untuk membasmi corona ini biar semuanya kembali normal. Kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Jakarta pada 3 Maret lalu melalui pasien warga Depok. Saat itu, Pemprov DKI mulai mengimbau penerapan kerja dan belajar dari rumah. Setelah sebulan, barulah PSBB diterapkan tepatnya pada 10 April. PSBB sempat diperpanjang 2 kali dan berakhir pada 4 Juni. Setelah itu dimulailah masa PSBB transisi hingga 2 Juli dan diperpanjang hingga 16 Juli. Namun sayang, selama masa transisi, kasus positif COVID-19 justru terus melonjak hingga hampir 15.000 pasien. Kenapa Bapak nggak pakai masker, Pak? Tadi sih pakai,
berhubung karena kotor, jadi saya buang, Pak. Saya bukan malah nanti malah sehat, malah membawa virus, makanya saya buang karena itu udah 1 hari udah saya pakai gitu. Udah, ini aku punya satu, Bapak pakai dulu, silahkan. Terima kasih, Pak. Tapi tadi aktivitas di luar, ketemu orang-orang tanpa masker, jaga jaraknya juga agak kurang. Bapak nggak takut, Pak? Takut, Pak. Sebenarnya saya takut. Karena kan kita nggak tahu saya yang membawa virus atau orang itu yang membawa virus. Oke. Nah, kalau misalkan kita harus di rumah lagi begitu, Pak, seperti Maret lalu PSBB lagi, semua beraktivitas di rumah, Bapak kira-kira siap nggak? Ya kalau memang pemerintah menganjurkan untuk seperti itu, ya kita mau nggak mau ikutin aturan pemerintah. Mbak tadi jalan keluar nggak pakai masker, apa nggak takut? Takut sebenarnya, tapi maskernya ketinggalan di kantor. Nanti ketika pemerintah melakukan PSBB lagi, kita harus beraktivitas di rumah, menurut Mbak gimana? Jangan, susah nanti ekonominya. Dampak banget, susah kerja kan, kantor ditutup, nggak ada penghasilan. Jangan ditutup lah gitu, jangan PSBB lagi. Tapi pencegahan diri masing-masing aja, pakai masker, pakai Hand sanitizer. ya itu. Pemerintah sudah mengingatkan masyarakat agar tetap waspada selama COVID-19 belum berakhir. Namun temuan kami di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum taat protokol kesehatan. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat siap untuk kembali beraktivitas di rumah? Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Sutrisno dan Syahrul Ramadhani. Sampai jumpa pekan depan.